Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena jilid 6A tema 3 yang berjudul Tokoh dan Penemuan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik buka bukunya halaman 193 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik baca dulu teks yang berjudul Carl Benz, penemu yang tidak kenal menyerah. Setelah itu kita lanjutkan ke pertanyaannya ya adik-adik ya. Nomor 1. Apa topik dari teks tersebut? Jawabnya adalah penemuan mobil. Mudah-mudahan benar ya adik-adik ya, topiknya penemuan mobil. Kemudian nomor 2, apa pesan yang terdapat dalam teks tersebut? Jawabnya adalah untuk mewujudkan keinginan kita harus pantang menyerah. Atau jangan mudah berputus asa, intinya begitu. Nomor 3, tuliskan kata tidak baku pada teks di atas dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kata tidak baku, arti katanya dan kata bakunya apa. Setelah saya baca di sini adik-adik, saya benar-benar susah untuk menemukan kata-kata yang tidak baku. Jadi kalau saya pikir-pikir adalah yang saya garis-garis ini ya adik-adik ya. Yaitu yang pertama gasolin adalah campuran hidrokarbon, artinya campuran hidrokarbon yang berwujud cairan dan tidak berwarna, mudah menguap dan mudah terbakar. Harusnya penulisannya adalah gasolin. Kemudian tembok, artinya adalah dinding dari bata, batako, adonan semen. Menurut saya itu tidak baku, harusnya ditulisnya dengan dinding. Kemudian university, ini maksa banget ini kayaknya dari karena saya benar-benar tidak menemukan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Jadi saya anggap university ya adik-adik ya, perguruan tinggi artinya harusnya adalah universitas. Maaf sekali kalau ini yang satu ini agak kurang memuaskan jawabannya. Kemudian nomor 4. Mana tadi nomor 4? Nomor 4, perbaiki pada kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut menjadi kalimat efektif. Di sini yang bercetak miring adalah penemuan ya adik-adik. Carl Friedrich Benz dikenal sebagai penemuan mobil dengan bahan bakar bensin atau gasolin pada tahun 1879. Jadi jawabannya adik-adik tulis dulu seperti kalimat ini. Carl Friedrich Benz dikenal sebagai, harusnya ini penemu adik-adik, bukan penemuan. Jadi ini diganti dengan penemu mobil dengan bahan bakar bensin. Adik-adik tulis sampai titik ya adik-adik ya. Itu jawabannya. Kemudian ada lagi yang ini, yang bergaris miring ini. Seharusnya adalah seperti ini adik-adik. Carl Benz membangun mobil pertama yang menggunakan bahan bakar bensin bernama motor wagen. Kemudian satu lagi adalah pada saat Benz berusia 19 tahun, ia lulus dari Universitas of Karlsruhe sebagai sarjana mesin. Harusnya seperti itu. Kemudian kita ke halaman 195. Di sana ada yuk berlatih IPS. Nomor 1, bagaimana kegiatan produksi masyarakat sebelum adanya kemajuan teknologi? Jawabnya adalah masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Ada yang di sini adik-adik ya, ini dia. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Kemudian nomor 2, perubahan apa yang terjadi setelah petani menggunakan teknologi dalam bertani? Jelaskan dengan contoh. Pekerjaan petani menjadi ringan dan cepat selesai. Contoh, petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Nomor 3, Pak Budi memiliki usaha kerajinan mebel rotan. Ia menjual kerajinan tersebut ke luar negeri agar memperoleh keuntungan yang besar. Menurutmu, sarana transportasi apakah yang dapat digunakan oleh Pak Budi untuk menyalurkan hasil produksinya? Mengapa demikian? Menurut saya jawabannya adalah sarana transportasi kapal.
karena kapal dapat mengangkut barang ratusan ton serta mampu menempuh jarak jauh. Nomor 4, diskusikan dengan teman sebelahmu tentang dampak kemajuan transportasi. Tuliskan hasil diskusi. Oke, dampak transportasi itu, kemajuan transportasi itu banyak adik-adik. Nah, jawabnya adalah bepergian menjadi lebih mudah dan cepat. Nanti adik-adik jabarkan sendiri ya, itu salah satu dampaknya adik-adik. Kemudian kita menuju ke halaman 197. Di sana ada ayo berlatih IPA adik-adik nomor 1. Perhatikan kedua gambar rangkaian di samping. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, rangkaian listrik manakah yang menghasilkan cahaya lampu redup? Jelaskan. Jawabnya adalah rangkaian listrik B, karena rangkaian tersebut dipasang secara seri sehingga terjadi pembagian tegangan yang berdampak pada lampu meredup. Jadi, semakin banyak lampu, cahaya lampunya semakin redup. Kemudian yang B, rangkaian listrik manakah yang sangat cocok untuk diterapkan pada instalasi listrik di rumah? Jelaskan. Jawabnya adalah rangkaian listrik B, karena rangkaian listrik B dipasang secara paralel sehingga jika lampu di sebuah ruangan dimatikan, lampu di ruangan lain tidak ikut padam. Yang C, rangkaian listrik manakah yang membutuhkan biaya paling murah? Jelaskan. Jawabnya adalah rangkaian listrik B, karena pada rangkaian seri memerlukan sedikit kabel listrik. Tuliskan contoh penerapan penggunaan rangkaian listrik A dan B dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rangkaian listrik A, pemasangan lampu di ruangan rumah, kemudian lampu lalu lintas. Untuk rangkaian listrik B, pemasangan lampu di taman dan lampu hias. Kemudian nomor 2, Dedi memiliki 3 buah baterai, 4 buah lampu, dan beberapa kabel. Bantulah Dedi membuat sketsa sederhana rangkaian listrik seri dan paralel dari alat dan bahan tersebut. Jawabnya seperti ini adik-adik, ini yang paralel dan ini yang seri. Kemudian nomor 3, tuliskan persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik dan paralel dalam diagram Venn berikut. Berarti ini yang rangkaian seri ciri-cirinya apa, rangkaian paralel ciri-cirinya apa, dan yang tengah-tengah ini adalah persamaannya adik-adik. Adik-adik boleh menyimpulkan semua itu di sini adik-adik. Dari sini. Ini persamaannya, ini perbedaan ciri dari rangkaian seri, dan ini rangkaian paralel. Jika saya tuliskan di sini pendeknya atau singkatnya adalah seperti ini adik-adik. Untuk lampu seri memiliki satu aliran listrik saja. Kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup, dan jika satu lampu padam, lampu lain ikut padam. Itu yang seri. Kalau yang paralel adalah memiliki lebih dari satu aliran listrik, kemudian membutuhkan banyak komponen listrik, kemudian cahaya pada lampu lebih terang. Jika satu lampu padam, lampu lain tetap menyala. Dan persamaan dari rangkaian seri dan paralel adalah daya arus listrik yang dibutuhkan sama besar, dapat digunakan secara bersama-sama dan memiliki kesamaan hambatan. Itu dia adik. Kemudian kita ke halaman 202. Di halaman 202 saya lewati ya adik-adik yang kinerja praktik, silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Di halaman 202 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Penemu Kereta Api William Murdoch. Kemudian tuliskan informasi penting dari teks di atas menggunakan diagram berikut. Sini ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Padahal di sini cuma ada 2 paragraf. Baiklah. Oke, yang A, oke ya. Ini saya tulis ya adik-adik. Paragraf pertama saya tulis A, paragraf kedua yaitu B, paragraf ketiga adalah C. Yang A, informasi penting yang saya dapat dari bacaan di atas adalah kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang banyak disukai orang. Itu yang pertama, paragraf pertama. Paragraf kedua, kereta api ditemukan oleh William Murdoch. Yang paragraf ketiga, kereta api mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan tersedianya sumber energi. Oke, begitu. Nomor 2, tuliskan kosakata tidak baku dalam teks di atas dan tentukan bentuk kosakata bakunya. Tuliskan dalam bentuk tampil. Ini ada arti katanya ya adik-adik ya. Ada beberapa yang saya temukan super
Kata tidak bakunya super harusnya sangat, artinya sungguh-sungguh. Kemudian monorail harusnya adalah monorail. Berarti ini yang tidak baku, ini yang baku ya adik-adik ya. Monorail menurut saya adalah yang bakunya adalah monorail, artinya rel tunggal. Kemudian mini harusnya pakai kecil, berukuran kecil. Bis itu tidak baku, harusnya bus, artinya kendaraan angkutan umum yang besar. Sekarang kita ke halaman 205, adik-adik di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Berilah tanda centang pada kata-kata yang menunjukkan kata baku, perbaikilah kata tidak baku yang kamu temukan menjadi kata baku. Dari agrobisnis sampai blender ini sudah saya tulis di sini adik-adik. Nah, ini dia. Agrobisnis oke, itu baku, yang tidak baku adalah otentik, harusnya autentik. Saya baca yang tidak baku aja deh ya. Kosakata harusnya disambung menjadi kosakata, digabung. Di depan harusnya di spasi depan. Supir harusnya sopir. Sekering harus salah, itu harusnya sekring. Saklar salah, harusnya sakelar. Nah, resiko itu salah, tidak baku, harusnya risiko. Itu aja ada yang salah atau tidak baku. Kemudian nomor 2. Baca dulu ya adik-adik sebuah teks tentang Michael Faraday. Temukan kata tidak baku dalam kalimat di atas. Tuliskan dalam tabel berikut di buku tugasmu. Temukan juga kalimat tidak efektif dan perbaikilah kalimat itu. Oke, kalimat yang TE ini tidak efektifnya adalah Faraday berhasil menciptakan penemuan pertamanya di bidang listrik. D-nya ini tidak boleh dipisah adik-adik. Setelah itu kata baku, kata KTB ini kata tidak bakunya adalah di spasi bidang. Diperbaiki menjadi di bidang. Perbaikan dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif adalah Faraday berhasil menciptakan penemuan pertamanya di bidang listrik. Ada lagi yaitu ini, jarum magnet kompas biasa dapat gerak perlahan jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Ini kalimat yang tidak efektif adik-adik. Kalimat efektifnya di bawah nanti ini saya perbaiki. Sekarang KTB, kata yang tidak bakunya adalah gerak. Harusnya adalah bergerak. Jadi kalau dirubah menjadi kalimat efektif adalah jarum magnet kompas biasa dapat bergerak perlahan jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Begitu adik-adik. Kemudian kita ke halaman 206, ada PPKN, ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan 2 contoh penerapan masing-masing hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Menurut saya adalah memakai sepeda dengan berhati-hati. Yang kedua adalah menonton televisi dan mematikannya setelah ditonton. Kemudian nomor 2, siapa yang dirugikan saat kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab? Jawabnya sesuai dengan teks di atasnya atau materinya adalah diri sendiri dan orang lain. Nomor 3, ceritakanlah pengalaman saat melaksanakan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar. Ceritakan juga akibat yang mungkin terjadi jika kamu tidak melakukan hal tersebut dengan bertanggung jawab. Oke, ini ceritanya adalah saat bersepeda ke sekolah, saya mengendarai sepeda saya dengan hati-hati. Jika saya tidak mengendarainya dengan hati-hati, mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh dari sepeda. Halaman 210. Di sana ada SPDP. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang interval nada? Jelaskan. Jawabnya, interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada lain. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang ensemble? Jawabnya adalah permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik. Jawabannya ada di belakangnya nih adik-adik, nih sudah saya garis. Ensemble, oke ya adik-adik ya. Kemudian nomor 3, tuliskan perbedaan alat musik ritmis dan alat musik melodis. Setelah itu tuliskan masing-masing 3 contoh alat musiknya. Jawabnya, alat musik ritmis tidak memiliki nada rendah atau tinggi, sedangkan alat musik melodis memiliki nada. Contoh alat musik ritmis adalah kendang, drum, dan marakas. Dan contoh alat musik melodis adalah pianika, gitar, dan angklung.
Nomor 4, berapa birama pada lagu Apuse yang kamu nyanyikan? Apa arti birama tersebut? Apuse itu mempunyai birama 4/4 adik-adik, artinya adalah nada dinyanyikan sebanyak 4 ketukan dan tiap ketukan bernilai 1/4. Nomor 5, tuliskan interval nada dari nada-nada berikut. A sampai D sudah saya tulis di sini adik-adik. Yang A dari 1 ke 1, 0 nada, 1 ke 3, 2 nada, 1 ke 5, 3,5 nada, dan 1 ke 7, 5,5 nada. Kemudian pindah ke halaman 211, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Identifikasilah kata-kata tidak baku pada teks berikut. Setelah itu lingkarilah kosakata tidak baku tersebut dan perbaikilah menjadi kosakata baku. Nomor 1 yang tidak baku adalah ballpoint dan dulu. Harusnya adalah ballpoint itu menjadi ballpen, kemudian dulu menjadi dahulu. Kalimat yang kedua ini saya sudah garis bawahi, yaitu menghitung. Harusnya adalah menghitung. Ini adik-adik, menghitung harusnya menghitung. Kemudian di kalimat yang ketiga saya sudah garis bawahi, yaitu jadul dan aktivitas. Jadul itu harusnya kuno, aktivitas memakai huruf F harusnya memakai huruf V. Kemudian yang terakhir adalah nomor 4. Kalimat nomor 4 ini yang menurut saya tidak baku adalah Amerika Serikat. Ditulis dengan menggunakan huruf yang depan ini kecil, A-nya kecil, S-nya kecil, itu salah. Seharusnya adalah seperti ini. A-nya besar dan S-nya besar. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan soal-soal dari buku Pupena jilid 6A tema 3, tokoh dan penemuan. Terima kasih dan sampai jumpa.